Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, saudara sekalian. Mudah-mudahan saudara sekalian dalam keadaan sehat ya. Eh, Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu hukum Gauss. Mudah-mudahan dengan bantuan hukum Gauss tersebut Anda akan lebih mudah dalam penentuan medan listrik dan terutama dalam mencari total muatan yang dimiliki oleh suatu medan listrik. Nah, pada perkuliahan kali ini saya akan melanjutkan atau membuktikan tentang sifat konservatif medan listrik. Ya. Nah, tentu saudara masih ingat apa itu sifat konservatif? Ya, tentu adalah sesuatu sifat fisis ya dari suatu medan yang tidak bergantung pada posisi ya tidak bergantung kepada lintasan, tapi bergantung kepada posisi akhir dan posisi awal. Ya, salah satu besaran fisis yang mempunyai sifat konservatif itu adalah energi potensial. Ya, potensial itu hanya tergantung dari posisi mula-mula dan posisi akhir. Nah, ini kita tinjau ya suatu medan listrik misalnya E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, yang mana ini adalah suatu medan yang dihasilkan oleh muatan positif Q gitu kan, sebagai muatan sumber. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita ingin memindahkan suatu muatan tertentu dari posisi A menuju ke posisi B gitu. Ya, apa yang terjadi dengan muatan tersebut ya. Nah, tentu ketika kita ingin memindahkan, tentu otomatis kita akan mendapat pengaruh dari medannya. Otomatis kita ingin menghitung ya, sebenarnya mengetahui medan yang ditimbulkan pada lintasan merah ini kan gitu. Maka untuk menghitungnya kita harus melakukan proses integrasi dari posisi A ke posisi B sepanjang lintasannya. Nah, ini ya, lintasan A menuju B. Nah, katakanlah karena ini muatan berbentuk bola, maka kita gunakan koordinat bola. Nah, kita definisikan lintasan bola itu seperti apa. Ini ya, ini lintasan bola. DL itu sama dengan DR ER plus RD theta E theta plus R sin theta D psi E psi. Nah, ini. Maka kita integralkan sepanjang lintasan A dan BE DL itu sebagai ya, Anda masukkan ini ya, 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat ER dot ER DR. Ya, bagaimana dengan sisi psi dan tetanya? Tentu itu tidak masuk hitungan karena ini hanya tergantung pada jari-jari saja, gitu ya. Medan itu bergantung pada kuadrat jaraknya, ya, seperkuadrat jaraknya. Maka ini ya tinggal ER dot ER, ya, yang ini saja yang di depan. Ya. Maka ini ER DR itu 1, jadi ya ini ya, ini negatif. Kenapa negatif? Nah, Anda pasti ingat ya, integral 1 R kuadrat. Untuk memudahkan kan ini menjadi integral R min 2. Ya, ini tentunya negatif di sini ya. Ini 1 R gitu ya. Ini R pangkat R min 1. Atau dalam hal ini min 1 R kan gitu ya. Pasti saudara ya, mudah lah mencari ya. Nah, maka menjadi negatif 1/4 pi epsilon Q per R dengan batas bawah RA, batas atasnya RB. Nah, ini 1/4 pi epsilon QRA min QRB. Kenapa jadinya begini? Ya ini karena tanda negatifnya supaya hilang di depan. Dibalik saja. Kan gitu ya, jangan bingung ya. Nah,
Nah, ternyata hasil terakhir ini mengindikasikan bahwa ya medan ini tidak bergantung pada lintasannya, hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya saja. Nah, itu ya. Maka hal seperti itu ya, kalau kita misalkan lah ya, kita misalkan ya. Nih, kalau misalnya integrasinya tadi dari posisi A ke B, B ke A misalnya dalam kurva tertutup, maka integral keseluruhan itu dari A ke A. Ya, ini ya, dari A ke A ya tentu hasilnya akan 0. Ya, tentu integral tertutup ini akan menghasilkan 0. Nah, sifat yang seperti ini disebutlah dengan nama sifat konservatif, saudara sekalian. Ya, nah ini. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan alat bantu untuk membuktikannya. Ya, kalau dia misalkan dalam bentuk luasan. Ya, dengan menggunakan teori Stokes menghubungkan antara lintasan dengan permukaan, Anda bisa juga membuktikan ya. Nih, ya. Membuktikan bahwa integral tertutup E dot dA yang sama dengan 0 ini, kalau digunakan curl-nya juga akan sama dengan 0. Nah, inilah yang menjadikan dia sebagai medan konservatif. Ya, saudara sekalian ya. Itu salah satu. Ya, contoh misalnya. Anda diminta mengecek. Ya, mengecek apakah medan ini konservatif atau tidak. Ya gampang, kalau hasilnya 0 maka dia konservatif, kalau tidak dia bukan konservatif. Kuncinya gitu. Ya. Misalnya yang A. Nih. Ya, nih. EX-nya berapa? Alfa XY. Do EX, do Z, ya turunannya 0 ya. Do EX, do Y, ada ya. Nih, alfa X. Ini alfa X, ini 0. Kemudian EY-nya, ini EY-nya 2 alfa YZ. 2 alfa Y, 0. Ini Z-nya. Ini juga sama. Ya. Nah, kemudian Anda jumlahkan. Ternyata tidak sama dengan 0. Maka kalau dia tidak sama dengan 0, bukan gaya konservatif. Itu yang A-nya. Ya. Bagaimana yang B-nya? Sama. Anda buktikan saja. Ya, semuanya. Nih. Ya. Ternyata sama dengan 0. Ya, karena dia sama dengan 0, maka masuk dalam gaya konservatif. Ya, gitu ya, saudara sekalian. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah medan listrik itu merupakan medan konservatif. Ya, nanti silakan lebih lengkapnya saudara baca di buku Quick ya. Nah, di situ ada dijelaskan. Oke, saya kira itu, saudara sekalian, untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga dapat menginisiasi banyak sekali ternyata medan listrik itu berkaitan dengan energi konservatif. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.